Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendriyanti Kartikasari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks eksposisi. Oke, yang pertama kita akan belajar pengertian dari teks eksposisi. Nah, apa tuh teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan, menerangkan, dan menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan dari pembacanya. Nah, untuk mempertegas pengertian tersebut, sebagai berikut kita jabarkan. Yang pertama, dalam teks eksposisi dipaparkan pernyataan-pernyataan atau teori-teori yang didukung berbagai alasan atau argumen untuk memperkuat penulis tersebut. Yang kedua, pada teks eksposisi disusun dengan paragraf-paragraf yang bersifat ilmiah atau non-fiksi. Yang ketiga, teks eksposisi menggunakan kalimat-kalimat efektif dan kata-kata baku atau sesuai EYD atau sesuai PUIB. Yang keempat, sumber tulisan teks eksposisi dapat diperoleh dari hasil observasi, penelitian, atau pengalaman tanpa adanya penambahan-penambahan dalam karya-karya non-fiksi. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri dari teks eksposisi dibagi menjadi beberapa sebagai berikut. Yang pertama, gaya informasi mengajak pembaca untuk mencari lebih tahu, atau dapat dibilang bahwa teks eksposisi itu agar pembaca dapat memperoleh ilmu yang lebih dari teks yang dibacanya. Yang kedua, penyampaian secara lugas dan menggunakan kata-kata baku. Nah, yang ketiga, menjabarkan informasi yang bermanfaat atau pengetahuan seperti yang nomor 1 tadi. Yang keempat, tidak memihak. Dalam teks eksposisi, tulisan yang dipaparkan oleh penulis tidak boleh memihak ataupun subjektif. Maksudnya, tidak memaksakan kemauan dari si penulis terhadap para pembacanya. Jadi yang ditulis itu yang sesuai kenyataan. Yang kelima, bersifat netral dan objektif, bukan subjektif. Yang keenam, penjelasan dalam teks eksposisi disertai dengan data yang akurat dan terpercaya karena fungsi dari teks eksposisi adalah sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, fakta. Fakta digunakan sebagai alat kontribusi dan konkretasi. Yang selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi dibagi menjadi 9 jenis. Yang pertama, eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi proses. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Yang keempat, eksposisi laporan. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Yang keenam, eksposisi pertentangan. Oke, kita beranjak ke eksposisi nomor 1 terlebih dahulu, eksposisi definisi. Apa yang dimaksud dengan eksposisi definisi? Jadi, eksposisi definisi yaitu sebuah paragraf atau teks eksposisi yang menjelaskan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses adalah eksposisi yang berisikan langkah-langkah atau juga cara untuk melakukan suatu hal dari awal sampai dengan akhir. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah jenis teks eksposisi yang memaparkan informasi atau juga penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran secara sederhana mengenai suatu topik dengan topik yang lain yang memiliki kesamaan sifat atau juga kemiripan dalam hal-hal tertentu. Yang keempat, eksposisi laporan, yakni teks eksposisi yang mengemukakan sebuah laporan dari suatu berita atau juga penelitian tertentu. Yang kelima, eksposisi perbandingan.
yakni gagasan utama dalam teks eksposisi perbandingan itu tersaji dengan cara membandingkan dengan yang lainnya. Yang keenam, eksposisi pertentangan merupakan eksposisi yang berisi tentang hal-hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lain. Yang selanjutnya, yang ketujuh, eksposisi berita. Yang kedelapan, eksposisi analisis, dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah eksposisi klasifikasi. Oke, yang ketujuh terlebih dahulu eksposisi berita. Eksposisi berita berisi pemberitaan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Jenis ini banyak ditemukan pada surat kabar atau koran. Yang kedelapan, eksposisi analisis. Eksposisi analisis merupakan proses memisah-misahkan atau suatu masalah dari suatu gagasan utama itu dalam beberapa subbagian. Setelah itu masing-masing dikembangkan secara berurutan. Yang kesembilan, eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi membagi suatu serta juga mengelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Oke, sekian dulu belajar kita kali ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.